Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madrasah. Baik untuk anak-anakku sekalian, kepada seluruh calon siswa baru yang akan mendaftarkan diri pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Pulau Wali Mandar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan atau tutorial bagaimana melakukan pendaftaran melalui sistem online PPDB Man 2 Pulau Wali Mandar. Nah, saat ini seperti anak-anakku saksikan saat ini, atau mungkin ada orang tua siswa yang melihat video kali ini, saat ini kita sudah berada pada halaman utama PPDB online Man 2 Pulau Wali Mandar. Nah, untuk mengetahui linknya nanti kami akan sertakan pada deskripsi video ini. Nanti anak-anakku semua atau kepada seluruh calon siswa bisa mengklik link yang kami akan sertakan pada deskripsi. Oke, baik. Nah, setelah anak-anakku sekalian semua sudah mengklik pada link yang kami sertakan tadi, anak-anakku sekalian akan dibawa pada halaman utama PPDB online Man 2 Pulau Wali Mandar. Nah, di sini anak-anakku sekalian akan menemukan dua menu. Yang pertama itu adalah menu pendaftaran PPDB online dan menu login calon siswa. Jadi menu login calon siswa ini anak-anakku sekalian akan bisa akses setelah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir secara lengkap, dan setelah panitia memverifikasi pendaftaran anak-anakku sekalian. Jadi untuk pada login siswa, calon siswa, anak-anakku akan bisa akses ketika pada panitia telah memverifikasi pendaftaran online yang anak-anakku sudah lakukan. Oke, baik. Untuk melakukan pendaftaran online, kita akan mengklik pada menu pendaftaran PPD online ini. Oke, baik, kita klik. Baik, setelah anak-anakku sekalian mengklik tadi PPDB online itu, anak-anakku sekalian akan menemukan tampilan pertama seperti ini. Di sini anak-anakku sekalian diberikan ketentuan PPDB. Anak-anakku bisa baca dari nomor pertama sampai nomor 7. Misalnya, setiap calon peserta didik baru wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap dan benar. Ini anak-anakku sekalian silahkan dibaca. Jika sudah dibaca dan berkenan, maka anak-anakku sisa mengklik ya, saya setuju. Kemudian lanjut pada tahap berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian akan dibawa kepada form kedua, yaitu data pengisian siswa atau data siswa. Di sini anak-anakku sekalian akan mengisi NISN anak-anakku sekalian. Ini ada kalimat ada kata password. Ini juga akan menjadi sekaligus password login anak-anakku sekalian pada calon siswa tadi, seperti di menu ini. Di sini nanti akan ada permintaan password login untuk kepada anak-anakku sekalian melihat hasil atau informasi pendaftaran anakku sekalian. Nah, jadi anak-anakku bisa mengisi sesuai dengan yang ada pada menunya. Anak-anakku mengisi NISN, anggaplah NISN-nya saya isi. Kemudian anakku mengisi nomor kartu keluarga, silahkan diisi, wajib diisi semua ya. Kemudian nomor induk keluarga, dan anakku bisa lihat pada kartu keluarga. Kemudian nomor registrasi akta lahir anakku juga isi ya. Kemudian nama lengkap, misalnya Ansar, kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian tempat lahir misalnya Polewali, kemudian tanggal kelahiran misalnya tanggal 3 bulan April tahun 2004. Kemudian pilih agama, kemudian pilih warga negara Indonesia, kemudian status pada keluarga, apakah anak kandung ataupun anak angkat. Jika ada anak kandung, maka pilih anak kandung. Kemudian jumlah kakak, hanya ada 4, jumlah adik ada 3, anak ke 4 misalnya, atau status anak
eh, yatim piatuka, yatimka atau lengkap. Jika anakku masih hidup kedua orang tuanya maka pilih lengkap. Kemudian bahasa sehari-hari yang anak-anakku semua gunakan dalam sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Bisa di dalam kurung ya, bahasa daerah. Kemudian alamat, ini adalah alamat. Lihat contoh yang diberikan pada form pendaftaran ini. Ditulis mulai dari jalan, kemudian dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian diisi dengan kode pos, provinsi. Nah, di sini ada contoh yang diberikan. Anggap saja kita sudah mengisi ya. Saya copy paste di sini. Ya. Oke. Kemudian nomor handphone anak-anak sekalian. Kemudian tinggal, apakah kita tinggal bersama orang tua, saudara, atau tinggal di asrama, atau tinggal di kos. Jika anakku tinggal misalnya bersama saudara, maka pilih saudara. Anak-anakku golongan darah, jika golongan darahnya tidak diketahui, maka tulis di situ tidak tahu. Kemudian kesenian apa yang anak-anakku sukai. Jika tidak ada, maka anak-anakku bisa beri tanda datar saja atau diisi dengan kesenian yang anak-anakku sukai, misalnya tari. Kemudian olahraga, seperti tadi, jika misalnya tidak memiliki kegemaran olahraga, maka sisa diberi tanda datar saja, misalnya futsal ya, kita isi dengan futsal. Kemudian organisasi yang disukai yaitu pramuka misalnya. Atau kalau lainnya itu ya, misalnya anak-anakku punya kegemaran organisasi yang lebih, misalnya anak-anakku tuliskan di sini misalnya PNR. Oke. Nah, penerima kartu sosial, jika anak-anakku memiliki kartu sosial maka bisa mengklik iya atau tidak. Jika tidak punya maka klik tidak. Anggaplah saya punya. Ya, jenisnya itu apakah berupa KPS atau PKH atau KIP. Nah, kebanyakan di antara kita itu adalah KIP, maka silahkan dicentang pada lingkaran ini KIP. Kemudian anak-anakku sekalian mengisi nomor KIP yang tertera di kartu anak-anakku sekalian. Anggaplah saya mengisi nomor kartunya. Kemudian jenis transportasi yang anak-anakku gunakan pada untuk jika nantinya ke madrasah. Apakah berjalan kaki, naik sepeda, kendaraan pribadi, kendaraan umum, atau diantar jemput oleh orang tua. Karena anak sekalian masih di bawah umur ya, mungkin saja orang tuanya masih diantar mungkin anak sekalian diantar orang tua ke sekolah dengan mengklik antar jemput. Kemudian jarang ke sekolah, jika anakku tidak ketahui, cukup tulis tanda datar. Jika anakku tidak tahu, jika anakku ketahui, silakan diisi dengan menuliskan hitungan meternya, misalnya 100 meter atau 1 kilo. Waktu tempuh sekitar 15 menit, maka ditulis dengan 15, tidak usah ditulis dengan menggunakan kata menit ya. Kemudian ukuran seragam. Nah, ini yang perlu nih untuk anak-anakku perjelas, karena nanti akan mendapatkan baju gratis jika memiliki prestasi ataupun juga mungkin ada door prize dari panitia pelaksanaan PPDB. Nah, ini untuk mengukur ya baju olahraga dan baju batik anak-anakku sekalian. Jika sisa dipilih, di sini ada ukuran L, MN, XL, XSL dan selanjutnya. Saya memilih L. Oke, jika dianggap sudah selesai, jangan langsung dilanjut dulu. Anak-anakku bisa baca kembali untuk melihat data diri anak-anakku sekalian apakah sudah betul atau mungkin masih ada yang ingin diperbaiki. Oke, baik, jika sudah dianggap lengkap, maka anak-anakku sekalian mengklik lanjut. Oke, sekarang kita masuk kepada data orang tua atau wali. Jika anak-anakku hanya sudah tidak memiliki orang tua, nanti tidak ada pada menu pilihan wali, tetapi anak-anakku tetap harus mengisi pada halaman nama lengkap orang tua. Misalnya Budi, Nik, silahkan anakku sekalian klik tuliskan nama nomor induk keluarga.
kemudian tempat lahir orang tua di mana, misalnya juga sama dengan anak sekalian Polowali. Tanggal lahirnya seperti apa, lihat format seperti ini ya, tanggal 12 bulan 12 1980. Oke, kemudian kita lanjut pilih pendidikan ayah. Jika di sini ada pilihan tidak sekolah SD, SMP, SMA, diploma sampai pada S3. Nah, jika anakku misalnya ada orang tuanya tidak sekolah, yang bisa dipilih tidak sekolah atau tamat SMP dan selanjutnya. Pokoknya anakku isi sesuai dengan pendidikan orang tua. Misalnya S1. Kemudian pekerjaan ayah di sini ada buruh, tani, wira swasta, PNS, nelayan dan lain-lain. Jika misalnya wira swasta, anak-anak bisa pilih wira swasta. Kemudian penghasilan orang tua diperkirakan saja, jika misalnya kurang dari 500 maka diklik 500.000. Oke. Kemudian nomor handphone orang tua. Oke, dan aku bisa isi sesuai dengan data yang diminta. Oke, data ibu misalnya Syifa, ya, nama orang tua Syifa misalnya. Silahkan diisi nomor induk nomor induk KTP orang tua, tempat lahirnya misalnya di Polowali juga. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan seperti yang tadi itu, lihat formatnya sudah diberikan contoh oleh panitia. Kemudian pendidikan ibu misalnya SMP, pekerjaan ibu ibu rumah tangga, karena di sini ada karena penghasilannya misalnya tidak ada, maka anak-anakku tetap isi di bawah 500.000. Kemudian diisi nomor telepon ibu. Jika nomor telepon ibu tidak ada, bisa digunakan nomor telepon ayah tadi. Oke, data wali, jika misalnya kedua orang tuanya anak-anakku sekalian masih hidup, ini dikosongkan saja, tidak usah diisi, tapi dengan syarat ini kan ada tanda wajib di situ diisi ya. Jadi anak-anakku sisa mengisi saja angka 0 ataupun tanda datar. Oke, tanda datar. Jika anakku sudah misal di antara salah satu orang tuanya sudah tidak ada, ayah atau ibu, silahkan anakku isi di halaman bagian ini. Kemudian pendidikan tidak sekolah, pekerjaan lain-lain saja. Jika ini pada anak-anak yang siswaku semua, calon siswa nanti yang masih memiliki kedua orang tua ya. Jika tidak, mana anak-anakku bisa mengisi salah satunya di sini. Kemudian pilih penghasilan, anak-anakku tidak apa-apa, isi aja di 500.000 ke bawah. Kemudian diisi saja 0, angka 0. Jika sudah dianggap yakin data di atas yang sudah diisi itu betul, maka anak-anakku sisa melanjutkan. Klik lanjut. Sekarang kita masuk kepada data sekolah yang anak-anakku tempati sekolah saat ini di SMP atau di MTS. Misalnya NPSN sekolah anak-anakku sekalian di sekolah asalnya misalnya dari SMP, misalnya dari SMP 1 Wonomulyo ataupun dari MTS Polowali, anak-anakku bisa mengecek pada guru di sekolah asalnya. Misalnya 7060567. Nama sekolahnya silahkan diisi misalnya MTS Polowali. Kemudian status sekolah, apakah dia negeri ataupun swasta. Jika swasta, silahkan anakku pilih swasta. Kemudian model ujian yang dilaksanakan, anakku di sini ada UNKP atau lainnya. Jika keduanya tidak ada, anak-anakku sekalian bisa isi lainnya. Tapi pada umumnya kita sudah melaksanakan ujian berbasis UNBK. Alamat sekolah misalnya Polowali, ya, atau anak-anakku mau isi dengan lengkap misalnya jalan, kecamatan, dusun, desa, itu nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Tahun lulus tentunya pada tahun 2023. Nah, oke, kita menuju ke halaman terakhir. Di sini akan ada tanda serui berkedip. Ini memberikan perhatian kepada anakku sekalian untuk membaca dengan baik. Proses PPDB online MAN 20 Mandar hampir selesai. Silahkan periksa kembali data calon peserta didik baru yang sudah Anda masukkan. Jika sudah dianggap lengkap dan benar,
Maka anak-anakku sekalian sisa tanda checklist, ya data sudah sesuai dan lengkap. Kemudian daftar sekarang. Baik, setelah anak-anakku sekalian mengklik tadi daftar sekarang, maka langsung anak-anakku disambut pada menu masing-masing calon siswa. Di sini selamat datang calon siswa MAN 20 Wali Mandar Ansar. Maka ini anak-anakku sekalian adalah menu tampilan untuk mengisi biodata yang diminta oleh panitia. Di sini anak-anakku sekalian bisa mencetak bukti pendaftarannya, ya. Di sini ini adalah salah satu bukti pendaftaran. Nah, sebelum mencetak ini anak-anakku wajib mengupload foto terlebih dahulu, ya. Mengupload foto terlebih dahulu. Di sini ya, kita upload foto di sini ya. Iya. Kemudian di sini belum ada pengumuman. Ini di sini anak-anakku sekalian bisa mengecek status perubahan data pendaftaran anakku sekalian. Oke. Jadi untuk login nanti kembali anak-anakku sekalian bisa login pada halaman yang tadi itu. Di sini nanti anak-anakku otomatis dengan menggunakan nomor NISN anakku sekalian. Oke, baik. Itulah cara melakukan pendaftaran online pada PPDB MAN 20 Wali Mandar. Baik, kami tunggu kehadirannya di MAN 20 Wali Mandar dan salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.